Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Misbahul Munir dari Yutawi Studio. Setelah kita belajar semuanya tentang icon, mulai dari pengertian, cara membuatnya, dan teknik-tekniknya, dan sekarang tibalah saatnya untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita pelajari, yakni dengan cara menjual icon tersebut. Nah, dan di beberapa video yang kemarin-kemarin aku juga sudah menyinggung sedikit-sedikit tentang marketplace dan microstock yang biasanya menjual icon. Nah, dan kali ini yang pertama-tama akan kita bahas adalah tentang seluk-beluk dari flat icon, ya kan, mulai dari apa itu flat icon dan apa kekurangannya, dan ada beberapa info yang mungkin bermanfaat untuk kalian, dan yang terakhir nanti kita akan membuat bersama-sama akun flat icon yang kontributor ya. Namun sebelumnya aku mohon untuk kalian mendukungku dengan cara mensubscribe channel ini agar channel ini bisa tumbuh dan aku juga tidak males-malesan untuk mengupdate videonya. Nah, langsung saja kita mulai dari flat icon ya. Apa itu flat icon? Nah, flat icon adalah salah satu marketplace khusus untuk icon. Nah, jadi flat icon ini jualannya ya icon aja, ya kan. Flat icon adalah anak dari Freepik ya, atau yang sudah banyak diketahui orang. Freepik adalah marketplace yang sedang naik down sekarang, yang menjadi kontributor di sana itu juga diidam-idamkan oleh beberapa pihak, ya kan, beberapa kontributor. Nah, jika Freepik itu menjual berbagai macam hal, mulai dari foto, ya kan, mulai dari foto, ilustrasi, dan banyak hal lah. Nah, maka Flaticon ini hanya khusus menjual icon saja. Nah, dulu sebelum Flaticon ini lahir, beberapa icon juga ada yang dijual di Freepik. Namun sekarang setelah beberapa perkembangan dan update tentunya, Freepik tidak menerima lagi icon. Jadi ada beberapa kontributor yang mencoba untuk mengupload icon ke Freepik, namun dari Freepik sendiri menolaknya. Bukan menolak aslinya ya, tapi menganjurkan untuk diupload saja ke flat icon. Nah, jadi flat icon ini kalau bisa dibilang ya sub brandnya dari Freepik lah, yang khusus untuk menjual icon-icon. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah flat icon adalah marketplace yang paling ribet pendaftarannya. Nah, kenapa aku bilang kok paling ribet? Karena banyak sekali dokumen-dokumen yang nanti akan kita persiapkan, mulai dari ya seperti standarnya ya KTP, atau yang lebih ribet lagi adalah tax residence. Nah, tax residence ini yang cukup memerlukan effort lebih untuk daftar ke flat icon ini. Namun nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya adalah mempunyai minimum payout yang cukup tinggi. Nah, dan proses review yang cukup lama. Nah, ini lumayan ribet kan ya. Kan kita bahas satu-satu. Nah, kenapa paling ribet? Tadi kan udah disinggung menjadi marketplace yang paling ribet ya. Nah, kenapa paling ribet? Karena basisnya ini di Spanyol. Koreksi saya jika salah, namun menurutku keberadaannya di Spanyol inilah yang membuat mereka
memberikan kebijakan-kebijakan yang cukup ketat ya, mulai dari yang terutama itu di sektor pajaknya ini, ya kan. Dan flat icon memerlukan beberapa berkas yang diminta di yang tidak diminta di marketplace lain, yang seperti yang sudah aku singgung yang sebelumnya. Dan berkas tersebut adalah tax residence. Nah, ya kan. Sebelumnya juga aku udah menyinggung tentang tax residence ini. Nah, selanjutnya apa itu tax residence? Nah, tax residence adalah surat keterangan identitas penduduk menurut perpajakan. Nah, ini koreksi saya jika salah. Di beberapa microstock, entah itu Shutterstock, Adobe Stock, Icon Finder mungkin ya, itu biasanya hanya memerlukan cukup kartu identitas saja, entah itu KTP, SIM, atau paspor mungkin. Nah, namun di flat icon ini, seperti yang aku sudah bilang tadi, sebagai microstock yang paling ribet, mereka juga memerlukan tax residence ini. Nah, tax residence adalah surat keterangan identitas menurut perpajakan. Nah, apa bedanya dengan paspor ya kan? Paspor kan juga surat keterangan identitas. Nah, bedanya kalau paspor, koreksi aku jika salah, itu yang mengeluarkan negara. Kalau tax residence yang mengeluarkan perpajakan ini. Nah, kenapa yang harus diminta itu kok yang dari perpajakan ini, kok bukan dari negara ini? Karena ya itu tadi, mungkin otoritas negara asal dari flat icon ini sangat disiplin pajak, jadi apapun hal yang mengenai itu harus disangkut pautkan dengan pajak juga. Nah, seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang salah, yang mereka menganggap tax residence itu sama dengan NPWP, padahal itu beda ya. NPWP itu salah satu berkas yang digunakan untuk membuat tax residence ini tadi. Kalau lengkapnya tax residential certificate. Nah, itu buatnya dari NPWP itu tadi. Jadi kalian tetap harus mempunyai NPWP dulu sebelum membuat tax residence ini. Nah, bagaimana cara membuatnya akan kita bahas lain kali, karena pembahasan itu akan cukup panjang ya, mulai dari cara pembuatan NPWP-nya, nanti akan meminta EVIN, terus mengisi SPT, sampai pada akhirnya akan mendapatkan tax residential certificate ini. Jadi akan sedikit panjang, maka dari itu kita akan bahas lain kali aja. Nah, setelah tadi tentang berkas-berkasnya, nah ini ada sistem pembayaran. Nah, seperti yang udah aku singgung tadi, flat icon ini mempunyai minimum payout yang cukup tinggi, bahkan bisa dibilang tinggi ya, yaitu $100. Nah, pastinya ada beberapa situs icon juga yang menerapkan minimum payout $100 ini. Contohnya saja Icon Finder, ada Icon Scout, ada Flat Icon. Tapi ya tetap ya $100 untuk pemula ya tetap akan tinggi. Meskipun untukku juga $100 itu tinggi ya. Butuh beberapa bulan untuk mencapai itu, apalagi bagi kontributor awal. Nah, yang kedua, saldo akan ditransfer 2 bulan setelahnya. Nah, ini yang agak cukup merepotkan ya. Ilustrasinya adalah
Jadi nanti di Float Icon itu kan ada dashboardnya ya, ada dashboardnya, nanti ada tab-tabnya. Nah, ini kan ada saldo ya, ini ada RPI, ada apa. Nah, saldo di sini itu misal saldo di sini $100 untuk Januari. Nah, tidak mesti kalian di Januari ini akan ditransfer sebesar $100. Nah, ini rumusnya adalah ya kita anggap sebagai pendapatan aja ya. Pendapatan untuk Januari adalah pendapatan kalian di bulan sebelum Januari ini, ya kan. 2 bulan sebelum Januari kan berarti November ya kan. Berarti pendapatan kalian yang akan kalian dapatkan di Januari ini adalah aslinya pendapatan kalian di bulan November, ya kan. Jika misal di Januari saldo kalian sudah 150, di November saldo kalian baru 75. Nah, di Januari kalian protes ke Flaticon misalnya ya, ini kenapa kok saldo kok belum dibayar, ya kan, $150. Nah, padahal kalian melupakan sesuatu mungkin, bahwa saldo yang dibayar di Januari ini adalah 2 bulan sebelum Januari ini. Jadi aslinya Januari ini kalian baru mendapatkan $75. Nah, $75 kan belum memenuhi syarat dari minimum payoutnya, jadi kalian belum mendapatkannya, ya kan. Nah, kalian akan mendapatkan $150 ini ketika kalian payout di bulan Maret, karena kan Januari, Februari, Maret. Nah kan kalian Maret ini mendapatkan ini. Nah, seperti itu. Memang cukup ribet ya, tapi ya seperti itulah aturannya, dinikmati aja. Nah, ini juga ya cukup membingungkan adalah menggunakan euro untuk pembayarannya, namun tetap menggunakan dolar untuk patokannya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal kita membuat kurs kasar saja $100 sama dengan 80 euro kan. Untuk kalian yang jadi nanti itu di Float Icon itu juga ada 2 kurs mata uang ini. Jadi misal untuk kontributor awal mungkin di level 1 atau apa gitu ya, atau belum menyetorkan syarat-syarat. Nah, itu nanti mata uang kalian masih akan dolar. Namun jika kalian sudah melampaui beberapa syarat dan melampaui beberapa level, nah itu kurs kalian dari dolar akan dirubah otomatis ke euro. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk misal aku juga sedikit lupa ya patokannya itu. Anggap aja untuk level 2 ya. Jadi misal kalian sudah level 2, nah kalian kurs kalian dari USD akan berubah menjadi euro. Jadi perhitungan kalian juga akan dirubah. Jadi seperti ini. Jadi misal kalian payout ya tidak menunggu angka 100 tapi menunggu di angka 80 euro ini, karena 80 euro kan kurang lebih kalau kurs kasar ya sama dengan 100 USD lah. Nah, seperti itu. Emang agak membingungkan ya. Mungkin di lain kesempatan mungkin ya pihak Flaticon akan mengevaluasi ini. Nah, seperti itu. Namun itu kan tadi kekurangannya aja. Di sini adalah kelebihannya. Namun Flaticon itu traffic websitenya itu tergolong tinggi. Kita bisa cek saja ya langsung ke SimilarWeb.
web ini untuk men-tracking traffic dari beberapa website ya. Contohnya ini aja, di website lokal ada nomor 1, Tribun, dan lain-lain. Nah, kita akan menganalisis website flaticon.com. Nah, meskipun ini trafiknya turun, namun trafiknya menurutku lumayan cukup tinggi dan diakses di beberapa negara ya. Contohnya saja di sini yang paling tinggi Brazil, atau ini yang kedua India, dan lain-lain. Nah kan, langsung direct, belum ke referral, belum ke mungkin search di Google. Nah, jadi traffic webnya itu tinggi. Kita di sini juga bisa membandingkan dengan beberapa situs lain ya, misal non-project, ya kan. Directnya yang biru ini Flaticon, yang orange ini non-project. Nah, seperti itu, kembali lagi. Traffic website tinggi, ya kan. Yang kedua, traffic berbanding lurus dengan sales. Nah, ini yang paling penting. Ada web yang trafiknya tinggi tapi salesnya turun, ya kan. Ini di beberapa microstock yang punya dua sistem ya, sistem gratis dan berbayar. Nah, biasanya itu seperti itu. Ada yang trafficnya tinggi sekali, tapi hasil yang kita dapatkan itu malah banyak yang di-download itu dengan misal yang gratis atau yang apa gitu loh. Nah, tapi di Flaticon ini enaknya traffic berbanding lurus dengan sales. Nah, dengan traffic tinggi, salesnya juga lumayan tergolong tinggi juga, ya gitu kan. Ya mungkin ini karena kebijakan Freepik Company juga cukup bagus ya. Kan dulu kan Freepik juga bakar-bakar duit untuk mengenalkan webnya, dan sekarang bisa berbanding lurus antara traffic dan sales tersebut. Nah, itu enaknya di Flaticon. Nah, yang ketiga, premium. Nah, berarti kita dibayar. Nah, ini berhubungan dengan poin yang kedua tadi. Ada beberapa web yang punya dua sistem, gratis dan premium, tapi dengan traffic yang tinggi. Nah, kan sama aja kan, traffic tinggi, icon kita di download orang banyak, tapi gratis. Kita tidak mendapatkan apa-apa, cuma kita mendapatkan kredit aja, ya kan. Ya berarti. Dan satu grup dengan Freepik, Microsoft, idaman sebagian orang. Nah, kan udah aku bahas tadi, beberapa orang juga pengen buka toko di Freepik. Nah, jadi nama Flaticon ikut terdompleng di Freepik itu. Nah, seperti itu. Dan sekarang mari kita membuat akun. Langsung saja buka web browser kalian dan langsung saja akses flaticon.com. Udah flaticon.com, lalu ke tab Become a Contributor. Nah, seperti ini, nanti kalian akan diarahkan ke web ini, contributor.flaticon.com. Nah, di sini ada banyak sekali tombol, login, register, join now. Kita pilih join now. Nah, ada dua panel, sign up dan sign in. Tentunya kalau kita daftar, kita pilih sign up. Nah, kalian harus mengisi ini ya, username, email, password, dan dicentang ini. Nanti kalian akan dibawa ke halaman yang selanjutnya. Namun sayangnya aku
untuk versi live-nya aku hanya bisa memandu kalian sampai sini ya. Misal kita mengisi apa ya, Misbahul Munir lah, langsung kembali ya, username Misbah, set password terserah. Lalu centang sini kita passwordnya juga acak aja, sejelas sini sign up. Nah, dan selanjutnya kalian akan dibawa ke ini juga langkah-langkah pendaftarannya. Nanti kalian akan dihadapkan dengan 4 tab di sini, mulai dari tab term and condition, tab billing information, fiscal information, dan profile. Kita akan bahas satu-satu. Di tab term and condition ini kalian akan disuguhkan oleh bacaan, ya kan, atau aturan main di Fiverr. Di sini ada license of work from free big company. Nah, specific condition kalian bisa baca kalau kalian mau. Namun aku merekomendasikan untuk langsung saja menerimanya, ya kan. Ya seperti aturannya juga sedikit tipis sama lah dengan web plan. Tapi kalau kalian ingin membacanya ya bolehlah. Langsung kita ke billing information. Di sini ada name, langsung saja kita isi. Misal tadi ya, ini name and surname. Jadi ini nama asli kalian, bukan nama alias. Misal kalau aku ya Misbahul Munir, address ya kan, addressnya mungkin Lamongan atau city Lamongan juga. Payment method ini nanti ada 3, Pioneer, PayPal atau Skrill. Langsung saja kalian isi kolom ini dengan email pembayaran kalian. Misal kalian pakai PayPal ya langsung isi saja ini dengan email PayPal kalian. Jika kalian belum punya, kalian bisa membuatnya di sini secara direct ya kan. Jika kalian belum punya PayPal, klik di sini. Jika kalian belum punya Pioneer, klik di sini. Dan begitu juga dengan Skrill. Nah seperti itu. Langsung saja kita ke baris yang selanjutnya, yakni personal ID number. Nah ini diisi kalau kalian mengisinya. Kalau misal kalian punya KTP ya, nah itu kan ada NIK-nya itu ya. Misal 3524 berapa, atau misal nomor SIM, atau misal nomor paspor, nah, kalian bisa mengisinya sesuai dengan itu. Nah ini juga ada zip code. Nah kalau misal kode pos, misal jika Lamongan Sugiyoyo 6 berapa, nah, kalian bisa sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Dan phone number, nah, ini tidak required, artinya ini opsional. Kalian bisa tidak isi, dan kalian juga bisa isinya. Nah ini country required, berarti di sini kita pilih Indonesia. Nah seperti itu. Ini harus sama dengan dokumen-dokumen kalian ya. Misal ini surname ya berarti harus nama asli kalian, address juga alamat asli, city, kota, dan lain-lain. Langsung saja kita next. Nah di sini ada fiscal information. Tadi langsung saja kita skip ya, padahal hasilnya juga sama aja isinya. Fiscal information nanti kalian akan disuruh melampirkan dokumen-dokumen yang isinya kalian isi di sini. Misal ini kalian isi dengan nama asli, juga dokumennya fiskal informasinya ini juga kalian isi dengan misal KTP ya, misal juga KTP asli. Nah di sini juga nanti akan ada kapan KTP itu berlaku dan kapan KTP itu berakhir. Nah jika KTP Anda seumur hidup, maka di sini nanti akan ada pilihan yang tidak harus diisi.
Nah seperti itu, mudah. Langsung di yang terakhir ini profil. Ini hasilnya requirement aja ya. Beberapa ada yang opsional, beberapa ada yang required. Misal ini public author username. Nah ini bisa kalian isi dengan alias. Misal aku juga ini, atau bisa kalian apa, nah gitu, tergantung entah itu nama studio, entah itu nama pribadi, entah itu misal Fastpot Beling, Aryan 13 pergi jauh dan lain-lain lah, seperti itu. Nah ini ada bio, isi singkat saja, misal hello, I'm Misbahul Munir and I am designer, I will provide best icon for you and bla 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 bla. Misal website ini opsional kalau kalian ada, location opsional kalau kalian ada, ini juga kalau kalian ada, kalau tidak ada skip saja. Nah seperti itu. Nah setelah kalian membuat akun tersebut dan kalian sukses menjadi kontributor pertama, kalian akan digiring ke menu dashboard seperti misal ini ya. Seperti ini. Nah ini nanti kalian akan menemukan menu upload, not yet submit, under revision, pending, publish, reject, start, dan lain-lain. Nah di sini ada recommended theme, ini ada notifikasi, ini juga aku belum memperbarui tax residency certificate, makanya nanti aku akan memperbaruinya, dan sekalian membuat videonya untuk ini, nah, kan. Nanti aku akan mungkin dengan video sekaligus melapor SPT dan lain-lain ya. Pokoknya nanti aku akan membuat video proses untuk membuat tax resident certificate ini. Nah ini selanjutnya ada recommended theme, ya kan, spring avatar interface, ada all icon kalian, statistiknya, ada earning dan download yang sengaja aku blur, ya kan, seperti itu. Ini ada trendingnya, topik ini. Nah seperti itu. Ini dashboard kontributor kalian. Kalau kalian upload di sini. Kalau Anda revision di sini, publishnya ada di sini semua, rejectnya ada di sini semua. Nah seperti itu. Namun akan kita balas lain kali aja, karena itu juga akan panjang nantinya. Nah setelah itu terima kasih ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.